Sebelum masuk kelas ini, jujur aku nggak ngerti banget apa sih storytelling itu sebenarnya ngapain. Aku kira ya paling bikin presentasi yang enak dilihat, desainnya rapi, pokoknya konsisten, warnanya nyambung, udah selesai. Itu doang. Ternyata aku jauh dari pemahaman yang beneran tentang storytelling. Waktu masuk, aku tuh tipe orang yang ngomong pakai data. Jadi kalau mau yakinin orang, harus kasih angka, kasih fakta, kasih grafik. Yang menurutku waktu itu cara yang paling kuat buat komunikasi sama orang satu sama lain. Sebenarnya nggak salah, tapi aku juga nggak terlalu benar. Setiap kali presentasi aku selalu ngerasa ada yang kurang. Orangnya tuh dengerin tapi kayak nggak nyambung atau kayak gimana gitu. Mereka paham kata-kataku tapi mereka nggak ngerasain apa yang mau aku sampaikan. Aku nggak tahu waktu itu problem itu di mana. Nah, ada satu kejadian yang nggak bisa aku lupa. Waktu presentasi aku udah siapin semuanya, data lengkap, foto rapi, slide bersih, dan aku yakin banget waktu itu. Tapi feedbacknya justru malah bikin aku diam agak lama. Oke, menarik, tapi kenapa harus dulu sama ini? Itu kata dari orang lain. Kelam itu pendek tapi majleb banget katanya gitu. Bukan berarti data aku salah, bukan berarti presentasinya jelek, tapi ada sesuatu yang nggak nyala dari dalam presentasi itu. Orang dengerin karena sopan, bukan karena mereka beneran juga tahu tertarik. Dan itu masalah yang jauh lebih besar. Dan aku baru nyadar, nyampein informasi itu gampang. Yang susah adalah bikin orang merasa bahwa informasi itu penting buat mereka. Dan disitulah storytelling konsentrasi. Sekarang cara mikirku udah beda. Sebelum ngomong apapun, aku nanya dulu ke diri sendiri. Siapa yang bakal denger ini? Kenapa harus ini penting buat dia? Dan aku bukan lagi yang aku nyampein apa, tapi lebih ke dia butuh dengerin apa. Perubahan kecil di kepala, tapi bedanya gede banget dan hasil akhirnya. Aku jadi lebih sabar baca situasi sebelum loncat kasih solusi. Lebih mau dengerin orang lain karena aku ngerti bahwa cerita terbaik dari memahami adalah siapa yang ada di depan kita dan yang paling kerasa. Aku nggak lagi ngerasa bahwa kebenaran bisa berdiri sendiri. Kebenaran tetap butuh dibungkus dengan cara yang bikin orang mau buka bungkusannya. Nah, kenapa sih ini penting buat masa depanku? Di dunia kerja nanti, aku nggak akan selalu punya waktu buat jelasin segalanya panjang lebar. Jadi kadang cuma punya 2 menit, kadang audiensnya tuh capek, kadang mereka tidak skeptis dari awal. Dan di momen-momen itu yang nyelamatin tuh bukan dari data-datanya, tapi yang nyelamatin adalah cara gimana aku cerita, cara aku memahami sesuatu, dan cara aku menyampaikan. Aku juga belajar sesuatu yang lebih personal dari kelas ini. Berhenti sejenak dan beneran ngelihat ke belakang itu bukan tanda kelemahan, tapi itu tanda perkembangan. Orang bisa jujur sama prosesnya sendiri yang bisa tumbuh lebih cepat. Satu hal yang pengen aku share sebagai masukan. Materinya beneran bagus dan bikin berkembang, tapi kadang-kadang tugasnya numpuk bareng di waktu yang sama dan akhirnya aku lebih fokus ngerjain daripada beneran meresapi apa yang lagi dipelajari. Kalau ke depan ada ruang nafas yang lebih, mungkin refleksinya bisa lebih dalam, karena bahannya sebagus ini sayang kalau terburu-buru. Dan aku masuk kelas ini dengan pikiran bahwa storytelling itu alat buat bikin presentasi kelihatan keren atau biar kelihatan pede aja di depan orang lain. Aku keluar dengan pemahaman bahwa storytelling adalah bagaimana cara aku berpikir, cara aku mendengarkan, dan cara aku melihat orang lain. Itu perubahan yang gak aku sangka bakal terjadi dari 1 semester yang aku dapetin dari kelas bercerita dalam bisnis. Dan mungkin itu yang paling benar. Ini naratif me dari Farel Jakarta Travel Shower dan NRP 5051051251004. Kasih.